Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana Allah masih menemukan kita dengan Ramadan 1446. Tentu pasti saya katakan ada kawan kita, sahabat kita, pemilih kita, keluarga kita yang tahun 1445 bertarawih di tempat ini, kemudian pada saat ini sudah tidak ada lagi. Ada enggak? Ada. Di mana sekarang? Sudah menuju perjalanan berikutnya. Jadi artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita pada tahun 1446 ini kita masih bisa bertarawih di tempat ini. Mudah-mudahan selesainya Ramadan ini dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah yang mulia. Materi yang diberikan, yang saya berikan adalah kelebihan beribadah di dalam bulan Ramadan. Ini saya menyetir kalimat Rasulullah tatkala menyampaikan khutbahnya di akhir bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan pidatonya kepada jamaah yang ada di kota Madinah di kala itu. Beliau berkata, "Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak." Manusia, beliau bukan umat Islam yang beliau seru. Manusia seluruhnya, kalian sebentar akan dinaungi oleh satu bulan, bulan besar. Syahrun azim, bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan yang kita tengah sedang berada di dalamnya ini. Syahrun fihi lailatun min alfi syahr, kata beliau. Bulan yang di dalamnya ada orang yang mendapatkan nilai 1000 bulan daripada bulan yang lain. Itu hanya ada di dalam bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul, luar biasa. Kemudian syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'a, kata beliau. Bulan yang Allah menjadikan berpuasa di siang harinya menjadi wajib. Jadi artinya kita pahami, umat-umat yang terdahulu bulan Ramadan tidak ada perintah puasa. Kalau kita bertanya, kapan perintah puasa itu sebenarnya? Perintah puasa itu kalau tidak salah dalam ingatan saya, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, baru ada perintah puasa. Tatkala di kota Mekah, Nabi masih menyampaikan dakwah di kota Mekah, perintah wajib puasa belum ada. Ja'alallahu siyamahu faridah
wa qiyamahu tatawwu'a. Kata beliau, malam harinya mereka beribadah menjadi sunnah. Lalu itulah yang dikatakan orang sekarang ini disebut salat tarawih. Tarawih yang kita lakukan ini memang ada berbeda-beda. Tapi jangan berbeda yang seperti saya buka di YouTube seorang kiai ngomong. Tapi jangan diikutin ini. Saudara-saudara, sekarang banyak orang yang salah paham. Ini saya ngutip ceramahnya kiai ini, ustadz ini. Sebenarnya saudara-saudara katanya memahami salat tarawih itu bukan hanya 8, 23 atau 36, 2 rakaat pun boleh katanya. Saya tidak menemukan di nasnya ada tarawih itu 2 rakaat, yang nggak ada. Kok si kiai ngomong begitu? Jadi saudara nggak usah bingung, sedapatnya aja. Lagi ada waktu tarawih, jangan dipaksa-paksa. Ternyata kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kenapa? Tarawih itu melalui memerlukan waktu dan tenaga. Kalau saya bertanya dengan ibu-ibu, Bu, tarawih nggak tarawih enakan mana? Ayo jujur. Tarawih nggak tarawih enakan mana? Enakan tarawih. Wah, berarti nggak normal itu. Enakan nggak tarawih. Jadi ini adalah merupakan perjuangan bagi kita. Maka itu kalau sudah sampai Isya barangkali timbul setan membisikinnya supaya kita tidak melakukan salat tarawih. Kemudian tarawih yang saya katakan tadi memang berbeda-beda. Yang kita pahami 8 tambah 3, 11. Itu yang dilakukan. Kemudian 20 tambah 3, 23 rakaat. Kemudian ada lagi orang Ahlul Madinah. Mereka mengerjakan salat tarawih karena suka dan senangnya 36 rakaat tambah 3. Berapa? Siapa bilang 40? 39 rakaat. Itu dikerjakan orang dahulu. Jadi orang dahulu itu senang mencari bekal untuk akhirat. Kalau kita sekarang diajak susah, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang. Maka itu saya sering nyindir, ada pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat dia yang datang itu, orang yang sudah berumur semua, betul, sudah yang bau tanah yang datang itu. Anak-anak muda mana sekarang? Kalau mengejar dunia, luar biasa dia. Ini harusnya kita bawa mereka untuk menentukan nasib kita semua untuk di akhirat nanti. Jadi salat tarawih itu tadi boleh dikerjakan. Ada lagi yang makai waktu lagi. Ada yang waktu cepat. Ya, ada hanya 7 menit katanya sholatnya 20 rakaat. Ada di YouTube, ada nggak tuh? Ya Allah. Itu salat tarawih macam assalamualaikum Allahu Akbar ya. Ini malaikat yang nyatat aja bingung gitu. Ini apa yang dicatat ini? Jadi jamaah yang berbahagia, jadi tadi katakan ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'a. Kemudian ini materi yang saya sampaikan. Man taqarraba bihaslatin minal khair, kata Nabi. Kalau ada orang melakukan ibadah yang biasa-biasa saja di dalam bulan Ramadan, maka dia akan mendapat seperti pahala orang mengerjakan yang wajib. Luar biasa, Pak. Jadi bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka kita senang salat Isya kita tadi itu seperti 70 kali lipat di lain Isya di bulan yang lain. Kemudian Nabi mengatakan man taqarraba fihi, siapa yang mendekat, man taqarraba
Fihi, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk yang wajib, maka annama ada faridatan fi ma siwa, kata Nabi. Orang yang mengerjakan fardu sama dengan 70 kali lipat di lain bulan Ramadan. Ini tinggal berapa hari lagi? Hari ini hari yang keberapa puasa ini? Hah? Lebarannya kapan? Ini lebaran mau cepat mau enggak ya? Capek katanya nih salat tarawih tiap malam. Jamaah yang berbahagia, maka kesempatan inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena perjalanan kita belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang sengaja Allah lewatkan kepada umat Islam setiap tahun satu kali. Kemudian tadi saya katakan di atas, Nabi mengatakan bahwasanya di malam bulan Ramadan ada yang kena dengan Lailatul Qadar. Lihat kita baca, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik ibadahnya daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa tahun itu? Kurang lebih berapa? 83 tahun coba. Malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Prakteknya Nabi melakukan, maka itu ada orang berkata di malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita makan ganjil 20, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi ada tapinya lagi. Indonesia ganjil, di Amerika genap. Iya. Yang mana yang diambil ini sebenarnya? Maka kita lebih baik meningkatkan ibadah itu dalam 10 hari sisa itu. Tapi masyarakatnya kita beda. Orang selalu ngomong, kalau di awal Ramadan orangnya penuh, ya rakaatnya sama tapi orangnya penuh. Tapi kalau sudah hari berikutnya tinggal 1 minggu lagi, rakaatnya jamaahnya maju katanya. Maju apanya? Kenapa maju? Kenapa? Jawabannya nggak ada yang tepat. Pulang kampung. Betul. Nah itu kan. Jadi Lailatul Qadar mereka mungkin di jalan dapatnya. Mungkin saja. Jemaah yang berbahagia. Jadi kita yang mengerjakan ibadah puasa yang Allah berikan kesempatan ini, jangan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atas, kata Nabi. Banyak orang yang puasa, mereka tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Itu Nabi mengatakan, banyak orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapat pahala puasa, yang mereka dapatkan adalah lapar dan haus. Kenapa? Nah ini harus kita kaji dengan baik nih. Karena apa? Mereka hanya tidak makan dan tidak minum saja, yang lainnya tidak mereka kendalikan lagi. Maka itu Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan orang khawas, ada tingkatan orang khawasul khawas. Kata Nabi, maka oleh karenanya orang yang khawas, mereka menjaga seluruh yang ada di dalam diri mereka. Maka itu Nabi pernah ngomong, khamsun tahbutu lis-shaim, kata Nabi. Ada 5 yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Ingat yang 5 ini. Puasanya sah, pahalanya 0.
Apa itu? Yang pertama Nabi ngomong al-kizbu. Bohong. Hati-hati mengeluarkan kalimat bohong di dalam bulan Ramadan. Dia berpuasa, puasanya hilang nilainya, tidak ada lagi. Kalau nanya lagi, kalau bohong di WA bagaimana ya? Sama ya? Ya barangkali dia mengirim WA tapi bohong juga. Nah, kita samakan mereka, hati-hati. Kemudian yang kedua, wan namimah, yaitu apa namimah tuh? Wal ghibah, bukan namimah, ghibah. Ghibah apa? Gosip. Bapak ibu bulan Ramadan jangan gosip, hilang pahala puasanya. Kemudian yang ketiga, wan namimah, apa tadi? Adu domba. Kata orang adu domba di Jakarta kagak ada, adanya di Garut katanya gitu. Ya, nah itu adu domba jangan. Kemudian yang keempat, an-nazru bisyahawat, memandang dengan mengundang syahwat. Maka itu perempuan-perempuan kesian dong kalau mereka berjalan berpakaian yang enggak karu-karuan, yang bahannya kurang gitu. Itu jangan diliatin, bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa itu. Jadi bagaimana? Maka itu ada Nabi mengatakan kalimat itu barangkali tidak ada hadisnya juga, bahwasanya naumus sha'in ibadah, katanya tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Ada tidur aja satu hari dia. Itu tadi. Kenapa menjaga mata kalau dia kemana-mana? Itu tadi. Jadi bahasanya bahwa bulan Ramadan mata dijaga, ya, mulut dijaga. Kalau bahasa dijaga, mata puasa, kuping puasa, hidung puasa, mulut lebih-lebih puasa. Kemudian yang kelima, al-yaminul ghumus, kata Rasulullah, menjadi saksi palsu. Nah itu juga kalau bulan Ramadan akan rusak. Jadi sekali lagi, kalau bohong di siang Ramadan, hilang pahala puasanya. Makanya berani berbohong habis buka katanya. Nggak apa-apa, nggak hilang pahala puasa itu lagi. Coba yang berbahagia, akhirnya kesempatan yang kita lakukan ya udah barang tentu harus berusaha. Tekad saya begitu, tekad saya tidak mau meninggalkan taraweh satu malam pun juga. Ya, lalu ngomong, Ustadz, bagaimana saya bisa ikut taraweh di masjid, pulang kantor jam 8 malam udah orang selesai salat tarawehnya di masjid, di rumah. Ustadz ayatnya kan kagak hafal Ustadz. Dua aja ayatnya. Apaan Ustadz? Qulhu dengan Al-Kafirun. Ulang itu. Cukup. Jadi salat tarawih sunat muakkadah, berjamaahnya sunat muakkadah. Kalau mau tidak meninggalkan salat tarawih itu jadi ulang aja ayat itu. Ustadz nggak hafal juga Ustadz Al-Kafirun juga. Suruh pulang kampung aja, belajar di kampung lagi. Al-Kafirun, ada nggak orang nggak apa Al-Kafirun? Ceritanya ada bu, baca imam, baca Al-Kafirun, nggak ketemu ujungnya. Wala ana abidum ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud. Kagak ingat lagi pak ujungnya apaan ya? Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kata makmum, kalau begini kapan rapinya salat a'bud begini? Akhirnya ada yang berinisiatif mempelajari. Kata yang di belakang imam, lakum. Wah, lakumnya rupanya nggak ada. Wah, beringat dia. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud
lakum dinukum waladdallin. Amin lagi orang di belakang. Ini cerita ada orang nggak hafal Al-Kafirun gitu, Bu. Maka mudah-mudahan sekali lagi, jadi puasa harus nih, salat tarawih harus, kemudian membaca Al-Quran harus diusahakan itu kita membaca, mengkhatamkan Al-Quran. Momen kita hanya bulan Ramadan. Kalau di lain bulan Ramadan kita tidak bisa mengkhatamkan Quran, kenapa? Ingat Ibu, bahwa kita masih dalam kubur nanti bagaimana sendirian. Riwayat Al-Quran itu yang memeluk kita nanti. Al-Quran yang kita baca, dijadikan malaikat oleh Allah. Dia yang menjaga kita nanti di akhirat. Maka itu Al-Quran mesti dibaca. Ya, mesti dibaca, berusaha. Kemudian yang berikutnya harus kita tingkatkan lagi ibadah kita, bersedekah di dalam bulan Ramadan. Saya datang juga di tempat-tempat lain ikut salat tarawih, enggak seperti Masjid Nurul Huda. Banyak disampaikan orang-orang yang mengimpakkan luar biasa itu. Lalu ada yang ngomong, Ustadz, yang dibacakan orang yang menyumbang itu apakah tidak termasuk riya, katanya. Nanya sama saya, riya apa enggak? Orang menyumbang kemudian disampaikan di sini, Ibu Bapak ini menyumbang 1,5 juta, riya apa enggak? Gimana jawabannya, gimana? Jadi Ibu Bapak, riya itu urusannya hati. Kalau dinyumbang biasa, mau dibaca orang mau enggak, bodoh amat dia. Udah selesai dia. Kalau memang dia, nanti ya, kalau saya nyumbang dibacain ya. Nah ini beda nih, ada yang mau begitu enggak? Enggak ada kan? Makanya itu sudah luar biasa di sini, melatih kita. Yang penting kita sudah menyumbang, mau berapa banyaknya, ya. Menyumbang sebenarnya itu kalau kita mau jujur saja, bukan nilai angka nominalnya yang dinilai oleh Allah. Ingat ya, kalau orang bersedekah bukan nominalnya yang dinilai oleh Allah. Apanya? Ikhlas. Nyumbang 10 juta tapi nggak ikhlas, nyumbang 100.000 ikhlas, bagusan mana? Bagusan mana? Nyumbang 10 juta nggak ikhlas, nyumbang 100.000 ikhlas, bagusan mana? Nah, jawabannya yang ditanya satu, yang anu dijawab yang lain. Yang bagus ialah 1 juta, 10 juta ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah urusan hati, Bu. Ya, bukan. Kalau memang Al-Quran mengatakan jangan kau hancurkan sedekahmu itu dengan kau mengingat-ingat lagi. Satu, ikhlas. Yang kedua, sedekah jangan diingat. Boleh lagi ingat, wah saya jangan. Udah selesai, kalau udah nyumbang serahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pembela nanti kita pada hari kiamat. Saya kira demikian Ibu, Bapak, hadirin hadirat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 20 hari lagi kita berjuang. Untuk pertama puasa, kedua bersalat tarawih. Sudah berikan saya solusi. Kalau bisa di masjid, di rumah boleh di rumah. Kemudian banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak bersedekah, maka Nabi mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi", maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Hari Lebaran mereka fitrah, maka disebut fitrah kita, suci dalam keadaan kesucian kita kembali seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Amin ya rabbal. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.